Selamat pagi, kita bertemu lagi di dalam kuliah daring jaringan komunikasi dari jurusan Teknik Elektro UPH. Di dalam klip yang singkat ini, kita akan mencoba memikirkan satu metode routing yang kita sebut Bell-Manford algorithm gitu ya. Ini metode routing yang banyak sekali dipakai di dalam jaringan internet. Kita bisa lihat metode Bell-Manford ini di dalam tabel yang saya ambil dari textbook kita. Misalnya kita ada jaringan dengan 5 titik semacam 6 titik ya, 1 2 3 4 5 6 titik semacam ini. Lalu di setiap titik itu ada cost atau cost itu bisa berupa delay, bisa berupa bandwidth, bisa berupa parameter-parameter di setiap link ini yang menentukan jalur komunikasi kita ya. Misalnya cost antara titik 3 dan 6 ini adalah 1, lalu antara titik 3 dan 4, 2, dan seterusnya begitu ya. Nah, metode routing tugasnya adalah memilih jalur kemana paketnya harus dihantarkan supaya sampai ke tujuan dengan cost yang sebisa mungkin, sekecil mungkin ya. Nah, di dalam metode Bell-Manford ini, penghitungan cost yang paling kecil dilakukan oleh setiap titik secara terdistribusi. Jadi setiap titik ini menghitung sendiri. Oh, kalau saya mau ke titik tertentu, dia punya tabel perhitungannya sendiri. Lalu tabel perhitungannya itu dia sebarkan sehingga tetangga-tetangganya juga tahu, sehingga tetangga-tetangganya bisa menggunakan tabel itu juga untuk perhitungan cost dia, begitu ya. Misalnya kita lihat di dalam jaringan semacam ini, di awal semua orang belum tahu cost-nya ya, sehingga dari node 1 misalnya mau mencapai node 6, tujuannya adalah mau dari 1 mau ke node 6, masing-masing belum tahu jaraknya berapa cost-nya, dan min 1 itu artinya belum tahu next node-nya apa ya, titik berikutnya kalau mau mencapai ke 6 lewat mana. Tetapi terus kita lihat di iterasi setelah inisial ini, yang iterasi pertama di sini, kita lihat titik-titik yang dekat dengan titik 6 mulai tahu ya, misalnya node 3 ini, node 3 mulai tahu, oh next node saya titik 6, dengan jaraknya cost-nya 1, begitu ya. Lalu node 4 ini mulai tahu juga, oh node 4 bilang kalau mau mencapai 6 lebih baik lewat titik 3, next node-nya 3 ya, jadi lewat titik 3, dan cost-nya 3 juga, karena lewat titik 3 dari titik 4, 2 tambah 1 jadi 3. Lalu node 5 juga jadi tahu karena berkomunikasi dengan melihat node 6, dia tahu bahwa next node-nya 6, cost-nya 2 kalau mencapai titik 6. Jadi titik-titik di sekitar 6 ini yang tahu paling awal, titik 3, 4, 5 tahu paling awal bagaimana mencapai titik 6 dan berapa cost-nya. Lalu pada iterasi berikutnya, pada baris kedua di sini, kita lihat titik-titik yang di belakang mulai tahu ya. Misalnya titik 1 ini mulai tahu bahwa mencapai titik 6 harus lewat titik 3 dan cost-nya adalah 3. Jadi 1 ini bilang bahwa kalau mau mencapai 6 harus lewat 3 dan cost-nya ketiga adalah 2. Tetapi 3 di sini bilang bahwa cost-nya ke arah 6 adalah 1 ya. Sehingga titik 1 tahu bahwa lewat 3 2 tambah cost dari titik 3 1, sehingga titik 1 ini bisa menghitung bahwa kalau mencapai node 6 lewat titik 3 hasilnya adalah cost-nya 3, begitu ya. Kalau dia memilih jalur lain misalnya, kalau dia memilih jalur 4 misalnya begitu ya, maka cost-nya jauh lebih besar, 5 tambah 2 katakanlah di sini terus tambah 1 berarti cost-nya 8. Sehingga node 1 itu dari perhitungan cost-nya dia belajar dan tahu bahwa yang minimum adalah lewat titik 3 dan cost-nya 3. Begitu juga node 2 di sini ya. Node 2 akan berkomunikasi dengan node 1, node 4, node 5. Lalu ke setiap masing-masing node itu dia tahu bahwa misalnya kalau dia ke node 5 akan bilang ke titik 6 cost-nya 2, sehingga node 2 itu tahu bahwa oh cost-nya 2 terus ditambah 4 sehingga cost totalnya 6. 6 cukup besar ya, jadi dia memilih node yang lain, dia bilang kalau gitu lewat 4 aja, lewat 4 dan jarak 2 ke 4 ini 1 cost-nya. Tetapi titik 4 kita lihat tahu bahwa kalau mau mencapai 6 lewat 3 jaraknya 3, jadi cost-nya 3 ini ditambahkan 1 totalnya jadi 4, sehingga titik 2 di sini di dalam tabel ini tahu bahwa kalau mau ke 6 lewat 4, cost-nya 4. Begitu seterusnya ya, sehingga pada iterasi ketiga tabel ini sudah stabil
Dan setiap titik tahu caranya mencapai titik 6 lewat titik berikutnya, dan tahu juga harganya atau jaraknya atau cost-nya yang dicatat di dalam tabel itu. Sehingga jika setiap titik itu menerima paket yang harus diarahkan ke 6, mereka selalu tahu cost atau harga terendah lewat jalur yang mana untuk bisa sampai ke titik itu dengan yang paling efisien. Sekian, terima kasih.